anak-anakku kelas 6 SD Kristen Banjarsari. Apa kabarmu? Pada saat ini Pak Daniel akan memulai pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 6. Tapi kita masuk dalam pembelajaran 2 dengan judul beribadahlah sebab Tuhan itu. Tapi sebelum kita masuk, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih-Mu besar ya Tuhan dan juga anugerah-Mu. Pada saat ini kami akan bersiap ya Tuhan Yesus untuk belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Tuhan tolonglah anak-anak-Mu kelas 6 ini ya Tuhan, kiranya Kau berikan hikmat yang daripada-Mu, sehingga mereka dapat mengerti apa yang Kau inginkan dalam hidup mereka ya Tuhan. Dan tolonglah ya Tuhan, Kau berikan juga pengertian-pengertian yang baru sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Juru Selamat kami yang mulia, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk, kita akan membaca Alkitab dulu untuk mendasari pembelajaran kita pada hari ini yang Pak Daniel ambil di dalam Mazmur 100. Pujilah Allah dalam bait-Nya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab itu Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dalam pembahasan materi ya, ada banyak alasan orang beribadah kepada Tuhan. Ada yang diwajibkan demikian, ada pula yang beribadah karena kesadaran, kebergantungan kepada kemahakuasaan Allah. Seringkali orang memahami bahwa ibadah adalah sekedar doa, padahal tidak sesederhana itu. Ibadah atau kebaktian terdiri atas beberapa unsur, misalnya nyanyian, doa, pembacaan Alkitab, khotbah, pengakuan iman, persembahan, dan unsur lainnya. Ya, dan ibadah Kristen harus alkitabiah, artinya bersumber pada Alkitab. Ya, anak-anak, orang beribadah kepada Tuhan itu ada yang merasa bahwa itu adalah wajib, tetapi ada pun yang beribadah karena kesadaran. Dia bergantung hidupnya kepada kuasa Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita hanya wajib saja atau karena kesadaran kita? Kesadaran kita bahwa kita bergantung kepada Tuhan. Kalau yang benar sebenarnya adalah kebergantungan kepada kemahakuasaan. Memang kita diwajibkan untuk datang ibadah, tapi kalau hanya datang hanya kewajiban, tidak akan pernah ibadah itu menjadi berarti dalam hidup kita. Tapi kalau kita datang karena kesadaran kita bergantung sepenuhnya hanya pada Tuhan, kita datang itu dengan ketulusan hati, itulah ibadah yang benar. Ya. Nah ini yang kedua ini memahami bahwa ibadahlah sekedar doa, padahal tidak demikian. Ya, ada banyak unsur yang harus kita pelajari pada saat ini. Ya, kalau orang berkata, wah saya sudah ibadah loh di rumah dengan berdoa, itu bukan ibadah, hanya berdoa di rumah. Ya anak-anak. Nah, dan juga ibadah Kristen harus alkitabiah. Artinya apa? Artinya bersumber pada Alkitab. Alkitab itu adalah firman Allah yang diilhamkan. Ilham dari siapa? Dari Roh Kudus. Jadi kalau kalian beribadah itu, gereja itu harus mengajarkan yang sesuai dengan Alkitab. Tidak lagi belajar dengan sumber dari buku-buku manapun yang tidak mengajarkan kita tentang kebenaran firman Tuhan. Artinya seperti itu. Ya. Kita lanjut lagi ya. Ibadah Kristen harus dialogis. Allah berbicara dan juga mendengarkan. Manusia juga mendengarkan dan merespon Allah dalam kata dan perbuatan dengan pertolongan Roh Kudus. Respon tersebut mewujud dalam bentuk nyanyian, doa, pengakuan dosa, pengakuan iman, kesaksian, persembahan diri, dan persembahan materi. Ya, itu di dalam ibadah, artinya itu dalam ibadah harus dialogis. Kita berbicara dengan Allah pada saat kita beribadah. Dengan apa? Kita juga berbicara dengan Allah dalam bentuk kita memuji Tuhan, kita berdoa saat itu. Itu berbicara dengan Allah. Dan kemudian Allah juga mendengarkan doa kita. Allah itu juga mendengarkan pujian kita. Tapi begitu juga sebaliknya, manusia juga mendengarkan dan merespon Allah dalam kata dan perbuatan dengan pertolongan Roh Kudus.
inilah respon itu, bentuknya nyanyian, doa, pengakuan dosa, pengakuan iman, kesaksian, persembahan diri, dan persembahan materi. Itu ya anak-anak ya. Itulah respon yang mewujud. Nah, maka dari itu, kita datang ke beribadah tidak hanya diam saja, tidak menyanyi, tidak berdoa, tidak. Harus kita itu merespon dengan sebaik-baiknya. Ya, karena terjadilah dialog antara manusia dengan Allah pada saat kita melakukan hal itu. Sebetulnya orang Kristen beribadah setiap hari yang dapat dilakukan di rumah, sekolah, atau tempat bekerja. Kita beribadah setiap hari karena mensyukuri kebaikan Tuhan yang berlangsung setiap hari. Ya, di sini siapa yang selalu mensyukuri kebaikan Tuhan setiap hari? Ya, kita masih bisa bernapas, bangun pagi, terus kita bisa mandi, itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Ya, kita harus mensyukuri kebaikan Tuhan yang berlangsung setiap hari. Ya, kemudian kita lanjutkan. Dalam ibadah kita merasakan kehadiran Tuhan. Maksudnya apa? Pada saat kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita itu merasakan di dalam iman kita bahwa Allah itu hadir bersama kita pada saat kita beribadah. Hadir untuk memberkati kita, ya. Hadir untuk mengurapi kita, hadir untuk menjamah hidup kita agar kita itu menjadi manusia yang baru. Nah, itu dalam ibadah kita harus merasakan kehadiran Tuhan. Maka dari itu kalau ibadah jangan biasa-biasa saja, tapi sungguh-sungguhlah pada saat beribadah di gereja. Apalagi kalian tambah dewasa, kalian harus lebih lagi di dalam beribadah kepada Tuhan. Jadi jangan seenaknya sendiri. Kalau datang ke gereja atau apalah sekolah minggu misalkan, sekolah minggu itu kita benar-benar kita itu datang untuk menjumpai Tuhan sehingga kita dapat merasakan kehadiran Tuhan. Nah, kita lanjut kembali anak-anak. Ciri ibadah Kristen bersifat komunal, artinya dilakukan bersama dengan orang lain yang menginginkan persekutuan dengan Tuhan. Ya, dengan bersifat komunal, ya, bersama dengan orang lain yang menginginkan bersekutu dengan Tuhan bersama. Kemudian lanjut lagi, kebaktian yang memuat unsur yang lengkap terdapat dalam ibadah kebaktian umum pada hari Minggu. Kan ada juga ibadah pernikahan, ibadah apalagi ya, itu komsel misalkan, atau persekutuan doa, itu bukan ibadah yang lengkap anak-anak. Tapi ibadah yang lengkap itu terdapat dalam ibadah kebaktian umum pada hari Minggu. Anak-anak kita masuk dalam unsur-unsur ibadah. Yang nomor satu adalah doa. Doa adalah ungkapan hati manusia kepada Tuhan dalam bentuk kata-kata dan nyanyian. Macam doa, ada doa mengucap syukur disebut doa syukur. Doa sebelum membaca Alkitab agar dapat memahami firman disebut doa epikese. Doa mengakui perbuatan salah disebut doa pengakuan dosa. Kita juga dapat meminta Tuhan menyertai orang-orang lain dalam aktivitas mereka. Disebut doa syafaat. Kita dapat mohon berkat agar Tuhan menyertai kita disebut doa berkat. Nah, anak-anak sudah belum? Terutama ini ya, termasuk doa syafaat. Ini penting sekali. Selain memang semuanya ini penting, doa syukur kita penting, memahami firman itu juga penting, pengakuan dosa itu juga penting, semuanya penting. Tapi kadang kita itu hanya untuk diri kita sendiri. Ya, tapi kita juga belajar memintakan suatu berkat bagi orang lain, mungkin orang tua kita, atau siapa saja dekat kita doakan mereka, itu disebut doa. Nah, Pak Daniel harap kalian juga berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan hanya untuk diri kalian sendiri, tapi juga untuk orang lain. Unsur yang kedua adalah nyanyian. Melalui nyanyian, orang Kristen menyatakan banyak hal, misalkan pujian atau syukur kepada Tuhan, penyesalan, harapan, dan kesaksian kepada Tuhan. Jadi kalau kalian berada dalam kebaktian, memujilah dengan sungguh-sungguh. Menyanyi dari dalam hati untuk mengungkapkan banyak hal kepada Tuhan. Ya. Kemudian unsur yang ketiga adalah pembacaan Alkitab dan khotbah. Unsur ini menolong kita melihat bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan ini pada masa lampau. Ya, tadi kita bisa melihat
bagaimanakah Allah itu bekerja pada saat itu, dan masih juga bekerja pada saat ini, karena Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa. Ya, jadi kalau kita khotbah dan bacaan Alkitab itu, kita itu melihat bahwa Allah itu benar-benar ada dan bekerja, dan kita harus mempunyai iman kepada Allah yang kita dengar dalam khotbah dan dalam pembacaan Alkitab. Ya, jadi jangan khotbah malah tidur, tetapi kita mendengar dengan sungguh-sungguh. Baik itu di sekolah minggu juga seperti itu. Sekolah minggu juga kita mendengar kakak-kakak yang memberikan khotbah sekolah minggu, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, jangan ramai sendiri sama temannya atau malah tidur ya. Tapi kita harus benar-benar mendengar agar kita tahu bahwa Allah itu luar biasa, Allah itu sanggup menolong kita seperti yang telah dilakukannya zaman dulu dan saat ini pun masih dilakukan oleh Allah. Dan kemudian yang pembahasan yang keempat dan unsur itu adalah pengakuan iman. Ya, unsur ibadah dalam kebaktian umum ada juga termasuk pengakuan iman. Ada 3 pengakuan iman, iman Athanasius, kemudian pengakuan iman Nikea Konstantinopel, kemudian pengakuan iman rasuli. Yang sering dipakai di gereja adalah pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman Athanasius itu biasanya berada di gereja Katolik, anak-anak. Kemudian pengakuan iman Nikea Konstantinopel itu biasanya di gereja ortodok. Ya, masih memakai gereja Nikea Konstantinopel, itu gereja ortodok. Ya, terus kemudian kalau di gereja kita ada yang namanya pengakuan iman rasuli. Ya, itulah yang sering dipakai oleh gereja-gereja, terutama adalah gereja barat. Ya, karena Nikea Konstantinopel adalah gereja, namanya gereja Ritus Timur, gereja ortodok, seperti itu. Dan ini yang sering kita lihat kan ada namanya pengakuan iman rasuli, tapi sebenarnya yang dua-duanya ini juga masih dipakai sampai sekarang. Begitu anak-anak, pembahasan unsur-unsur dalam ibadah. Itulah tadi anak-anak pembahasan kita pada hari ini. Beribadahlah ya, jangan tidak ada yang beribadah dan praktekkan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak ini ada tugas, ada 10 macam, dikumpulkan besok minggu depan hari Selasa saja, bukan besok Selasa tidak, tapi minggu depannya lagi tanggal kira-kira tanggal 11 kalau tidak salah ya, 11 Agustus besok 2020 ya, bukan besok itu tapi besoknya lagi. Dan ingat jangan terlambat untuk mengumpulkan ya, karena ini ada nilainya sendiri, dan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Itu anak-anak, kita tutup dalam doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengajaran saat ini Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang mengajar kami agar kami lebih lagi taat beribadah, baik di dalam ibadah raya ya Tuhan atau ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, kiranya berkatlah anak-anak kelas 6 ini ya Tuhan, dengan bertambahnya usia mereka, mereka lebih lagi bijaksana ya Tuhan Yesus, agar mereka bisa beribadah dan mau beribadah dengan kerelaan hati dan hidup bergantung hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, jamalah mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Juru Selamat kami yang mulia Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin. Sampai jumpa lagi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.